Pada kesempatan kali ini kita bakal bahas salah satu isu dalam keluarga yang masih berkaitan dengan konflik. Jadi yang akan kita bahas adalah terkait dengan isu perceraian. Mungkin kita semua udah paham terkait apa itu perceraian, kemudian bagaimana sih sebenarnya itu perceraian. Tapi kita sepaham dulu bahwa perceraian itu adalah sebuah proses terjadinya putus hubungan antar hubungan suami istri di mana keduanya tidak lagi menduduki kedudukan yang sama atau status yang sama sebagai pasangan, yaitu suami istri. Kemudian, dalam perceraian tentu tidak ada lagi afiliasi bahwa keduanya adalah pasangan. Perceraian itu tentu akan disebabkan oleh beberapa faktor dan itu yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi, dengan kita mengetahui apa sih faktor-faktor yang menjadi penyebab perceraian, kita akan menjadi paham bagaimana cara kita nanti untuk dapat melakukan tindakan dalam bentuk pencegahan agar tidak terjerumus atau dalam hubungan keluarga, entah itu kita sebagai orang yang belum keluarga atau sudah berkeluarga, tidak mengalami perceraian. Pertama, faktor yang menyebabkan perceraian itu adalah perselingkuhan. Tentu perselingkuhan ini tidak dapat dihindari untuk dapat menjadi penyebab daripada perceraian. Hal ini dikarenakan pasangan yang sudah mengkhianati janji suci daripada perkawinannya sendiri. Dan berdasarkan riset disampaikan bahwa penyebab paling tinggi hancurnya hubungan rumah tangga itu adalah kasus daripada perselingkuhan itu sendiri. Biasanya perselingkuhan ini disebabkan oleh adanya perasaan ketidakpuasan terhadap pasangan yang lain dan memilih untuk mencari alternatif yang salah. Kemudian faktor kedua yang menjadi penyebab daripada perceraian itu sendiri adalah perbedaan prinsip ataupun value yang diarahkan oleh kedua pihak. Biasanya orang-orang yang sudah memilih menikah itu merasa bahwa mereka sudah satu prinsip dan dapat bersama-sama. Namun terkadang selama menjalin hubungan suami istri itu tertimbul yang namanya perbedaan prinsip yang sering sekali digunakan pasangan untuk dapat bercerai atau memilih untuk bercerai. Biasanya perbedaan prinsip ini akan mereka sampaikan bahwa tidak sejalan lagi dan memilih untuk bercerai. Faktor ketiga yang menjadi penyebab perceraian itu sendiri adalah kekerasan dalam rumah tangga atau lebih sering dikenal dengan KDRT. Tentu ketika sudah adanya tindakan seperti kekerasan yang menyebabkan ketidaknyamanan di antara kedua belah pihak yang justru menjadi penyebab daripada perceraian itu sendiri. Di mana kita memahami bahwa ketika sudah sampai pada tahap ini, justru akan jauh lebih besar untuk pasangan memilih untuk berpisah atau bahkan meninggalkan rumah karena memang sudah merasa tidak nyaman secara fisik dan juga secara psikologis. Faktor berikutnya yang menjadi penyebab perceraian berdasarkan beberapa riset menyampaikan bahwa faktor ekonomi atau masalah finansial juga justru menjadi sumbangsi sebagai pemicu daripada perceraian itu sendiri. Biasanya terdapat beberapa pasangan, terkhusus pasangan muda, yang ketika dilanda dengan masalah finansial, lebih memilih untuk independen atau memilih hidup sendiri dan dapat melanjutkan hidupnya. Nah, jadi fluktuatif daripada faktor ekonomi ataupun finansial ini menjadi salah satu pemicu daripada perceraian itu sendiri. Faktor berikutnya yang menjadi penyebab perceraian adalah perselisihan dan juga pertengkaran. Perselisihan dan pertengkaran yang kerap terjadi bahkan ketika membahas hal-hal kecil dalam suatu hubungan suami istri menjadi penyebab terjadinya perceraian itu sendiri. Karena ketika dalam sebuah fase yang selalu berselisih, selalu bertengkar menyebabkan ketidaknyamanan kedua belah pihak dan hal yang ingin dicapai melalui pernikahan adalah kebahagiaan bersama memang sudah tidak tercapai. Biasanya perselisihan ini masih berkaitan dengan perbedaan prinsip dan value. Dan faktor berikutnya yang akan kita bahas sangat penting dalam suatu hubungan yaitu ketika terjadinya buruknya komunikasi antar kedua pasangan justru menjadi penyebab perceraian itu jauh lebih tinggi. Biasanya pasangan yang terlalu tertutup dan juga menyimpan segala masalahnya atau bahkan pasangan yang terlalu tidak bisa menghargai batasan daripada pasangan lainnya sehingga menyebabkan keduanya memilih untuk berpisah yang diakibatkan oleh buruknya komunikasi
antar kedua belah pihak, yaitu antara suami dan juga istri. Kemudian di sini di faktor terakhir ada usia yang masih muda. Jadi berdasarkan riset di Indonesia sendiri ternyata banyak pasangan yang usia muda itu memiliki kasus perceraian yang lebih tinggi. Biasanya usia muda yang menikah ini karena beberapa kasus seperti kasus hamil di luar nikah dan memilih untuk menikah di usia muda. Berdasarkan beberapa riset menyampaikan bahwa orang tua yang menikah di usia muda itu akan cenderung untuk melakukan tindakan perceraian karena dari segi aspek psikologis belum matang dan juga masalah finansial yang telah dibahas sebelumnya. Tentu, perceraian itu akan memberikan dampak yang signifikan, baik itu kepada anak-anak daripada pasangan tersebut ketika mereka sudah memiliki anak, ataupun kepada keluarga dan juga si pasangan tersebut yang memilih untuk berpisah atau bercerai. Jadi pada kesempatan kali ini kita juga akan membahas terkait bagaimana ini akan menjadi buruk bagi anak dan juga bagi mereka sendiri. Perceraian itu tentu akan selalu hadir membawa dampak negatif atas pilihan yang telah dibuat oleh kedua pasangan yang telah memilih untuk bercerai. Dampak pertama yang muncul adalah bagi anak tentu pada perilaku sosial anak. Biasanya, anak dengan kasus orang tua yang sudah bercerai memiliki perilaku yang cenderung maladaptif. Anak-anak biasanya memilih untuk jauh lebih pendiam atau melakukan tindakan impulsif untuk mendapatkan atensi dari orang tuanya. Anak-anak yang biasanya memiliki kasus untuk tertutup dan merasa malu dengan dirinya dan merasa tidak mendapatkan kasih sayang, itu biasanya justru menyebabkan perilaku sosial anak yang buruk dan tidak baik. Seperti yang telah disebutkan tadinya, itu maladaptif. Kemudian, dampak berikutnya adalah tentu finansial dari keluarga justru berubah dan lebih ke arah yang penurunan, sehingga hal ini justru berdampak negatif bagi anak, di mana ini akan menjadi faktor hambatan bagi anak dalam melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Biasanya orang tua yang sudah berpisah enggan untuk lebih memperhatikan anaknya karena merasa bahwa moral obligasinya, contoh ketika anak sudah tinggal bersama ibunya, ayahnya tak jarang tidak secara terjadwal atau tidak rutin memberikan afeksi ataupun finansial kepada anaknya. Kemudian dampak bagi anak, biasanya anak-anak yang orang tuanya bercerai itu mereka akan lebih mudah tersinggung, kemudian mudah resah, malu, bahkan sedih yang sering meliputi perasaan mereka. Namun tak jarang juga biasanya anak justru menjadi dendam dan benci sehingga menyebabkan hal ini merusak atau mempengaruhi kepribadian si anak itu sendiri. Karena perasaan-perasaan yang muncul dari dalam diri anak itu hadir ketika dia justru membandingkan dirinya dengan keluarga yang lain, apalagi ketika anak tersebut masih kecil ataupun dalam keadaan remaja. Kemudian, dampak berikutnya, contohnya ketika anak cukup sering untuk menyaksikan kasus orang tuanya cekcok atau orang tuanya berselisih paham, akan menyisakan luka dan memori-memori yang tidak baik bagi si anak itu sendiri. Dan ini justru akan bisa menyebabkan traumatis ataupun memori yang menyebabkan anak dalam kesejahteraan psikologisnya hingga dewasa tidak baik. Sehingga kasus ini di mana perselisihan orang tua dan perceraian itu akan berdampak buruk secara signifikan bagi anak bahkan hingga si anak itu dewasa. Kemudian, untuk dampaknya sendiri bagi pasangan, tentu pasangan akan jauh lebih gampang untuk depresi atau stres. Biasanya setelah memilih untuk bercerai, pasangan itu akan merasa memiliki perasaan penyesalan ataupun perasaan untuk memiliki secara sepenuhnya hak akan anaknya, karena ketika dalam perceraian biasanya akan terjadi perebutan hak asuh. Nah, hal-hal seperti ini justru akan menyebabkan masalah psikologis lagi bagi pasangan karena ketidaknyamanan secara moral obligasi baik kepada anaknya ataupun tadi tindakan penyesalan yang dilakukan pasangan itu sendiri namun telah memilih untuk berpisah atau bercerai.
Sekarang kita bakal bahas terkait apa sih yang boleh kita lakukan untuk dapat mengatasi atau bahkan mencegah perceraian. Jadi, ketika kita sudah memulai hubungan, cobalah untuk saling berkomitmen pada hubungan yang telah diperjuangkan dan bersama-sama untuk dapat mempertahankan rumah tangga yang kalau boleh diingat-ingat kita sudah penuh perjuangan untuk mencapai tahap sampai ke pernikahan sehingga dengan adanya komitmen ini akan memberikan kita keyakinan bahwa rumah tangga kita akan baik dan juga bertahan lama. Kemudian, cara kedua yang boleh kita coba adalah untuk saling memberi ruang dan juga menghormati satu sama lain. Di mana tentu walaupun sudah menikah, pasangan suami istri harus memiliki batasan-batasan tertentu yang mungkin masih privasi. Jadi, salah satu pasangan harus menghargai privasi ataupun ruang tersebut. Jadi sepasang suami istri yang akan menjalani hidup sampai akhir hayat tentu penting untuk belajar terbuka, jujur, dan secara teratur bercerita kepada pasangan akan masalah-masalah hidup, ketidaknyamanan, entah itu suka dan duka, itu akan membentuk komunikasi yang baik dan akan menciptakan suasana yang nyaman, bahkan akan menyebabkan hubungan pasangan suami istri itu jauh lebih baik dan kualitasnya. Kemudian, ketika terbuka dan juga dapat menerima kritikan daripada pasangan, ini akan menghindari ya dari yang namanya tadi faktor penyebab perceraian adalah perselisihan atau pertengkaran. Ketika pasangan mampu untuk menerima kritikan, merubah diri dan mendiskusikannya bersama-sama terkait hal-hal yang mungkin dialami dan tidak nyaman. Kemudian, dengan cara kita terbuka, tentu kita akan menghindari yang namanya menyalahkan satu sama lain. Nah, penting dalam satu hubungan itu bukan tindakan menyalahkan, tetapi saling membangun dan menceritakan, kemudian mencari solusi yang tepat untuk memperbaiki pola hubungan ataupun masalah yang dialami oleh pasangan. Kemudian, hal yang paling penting adalah terapkan manajemen konflik, pergi ke psikolog pernikahan, atau belajar terkait bagaimana untuk menghindari konflik-konflik di dalam keluarga. Dengan cara menerapkan manajemen konflik ini, tentu akan menjamin hubungan dan kualitas daripada pasangan itu sendiri.